Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sona Lestari dari Prodi Pendidikan dan Bahasa Inggris semester 6. I'm here I want to explain about textbook evaluation. Jadi textbook evaluation itu adalah proses penilaian apakah sebuah buku pelajaran itu cocok digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi evaluasi ini biasanya dibagi jadi 3 tahap, itu ada pre-use evaluation, kemudian ada during use evaluation, and after use evaluation. Nah, in this meeting, explain about pre-use evaluation. Jadi pre-use evaluation itu atau sebelum buku digunakan itu, pada in this step ini guru atau evaluator menganalisis isi buku yang akan dipakai. Jadi melihat apa sih mereka itu melihat tujuan buku, kemudian tingkatan kesulitan, kemudian ada keterampilan yang diajarkan gitu. Ada juga topik yang dibahas, kemudian ada sasaran pembelajar. Nah, waktu yang dibutuhkan, kemudian ada jumlah unit serta bagaimana unit-unit tersebut disusun. Setelah menganalisis, tahap berikutnya itu adalah evaluation atau penilaian. Nah, tahap ini lebih difficult atau lebih sulit karena melibatkan pendapat dan penilaian secara pribadi gitu. Jadi evaluasi ini sering dilakukan secara bergrup gitu, berkelompok gitu, agar hasilnya itu lebih cepat juga lebih objektif. Nah, dalam proses evaluasi ini biasanya digunakan checklist atau daftar kriteria tertentu untuk membantu menilai kualitas buku. Nah, ada aspek-aspek penting yang digunakan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi buku ajar. Yang pertama itu ada goals atau tujuan. Nah, jadi kita tuh perlu melihat apa sih yang ingin dicapai oleh buku tersebut gitu, dan apakah tujuan pembelajaran itu dijelaskan gitu dengan jelas gitu. Kemudian yang kedua itu ada silabus atau silabus. Nah, kita ini menilai apakah silabus yang digunakan itu sudah memadai atau masih perlu ditambah dengan materi-materi lain gitu, seperti latihan, tata bahasa, atau pronunciation, pengucapan. Kemudian yang ketiga itu ada theoretical framework. Di bagian ini tuh melihat teori pembelajaran bahasa yang menjadi dasar penyusunan buku, dan apakah teori tersebut diterapkan dengan baik gitu. Kemudian yang keempat itu adalah metodologi. Ya, ini kita itu perlu mengetahui metode pengajaran yang digunakan dan apakah metode itu tersebut itu efektif gitu, atau sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Kemudian yang kelima itu adalah language content. Jadi kita menilai jenis bahasa yang digunakan di buku tersebut. Nah, kemudian keaslian tingkat keaslian materi, kemudian relevansinya dengan kebutuhan siswa, dan apakah tingkat kesulitan sesuai. Yang keenam itu ada other content. Jadi other content itu adalah aspek yang berkaitan dengan topik dan tema yang dibahas dalam buku. Serta apakah topik tersebut itu cocok gitu untuk target pembelajaran. Kemudian yang ketujuh itu ada organization. Jadi kita melihat buku tersebut tuh apakah buku itu tersusun dengan baik gitu, dengan tujuan setiap kegiatannya jelas, dan apakah tingkat kesulitan meningkat secara bertahap gitu. Kemudian yang ke-8 itu ada teacher appeal. Nah, in this step ini, pada bagian ini tuh kita menilai apakah buku itu mudah digunakan oleh guru, apakah membutuhkan materi tambahan, dan apakah cocok digunakan oleh guru yang berpengalaman maupun yang masih baru. Kemudian yang ke-9 itu ada learner appeal atau awareness. Nah, jadi kita tuh melihat seberapa menarik itu buku tersebut gitu bagi siswa gitu, mulai dari desain, gambar, topik, aktivitas yang hingga adanya fasilitas belajar mandiri. Yang terakhir itu ada price.
atau harganya. Kita perlu pertimbangkan apakah harga buku itu tuh terjangkau bagi pengguna jenis saya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.